Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah masih memberikan nikmat hidup, nikmat sehat untuk kita. Allah masih memberikan iman dan Islam kepada kita, dan Allah masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sempurna, bukan hanya sebagai seorang makhluk, tapi juga sebagai seorang hamba yang selalu menjaga ruku dan sujud kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua nikmat ini Allah jaga untuk kita, sehingga saat kita berjumpa dengannya, kita tetap menjadi hamba yang rukuk dan sujud kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab, di pertengahan khususnya ya, pertengahan bulan, mulai mau masuk ke pekan ketiga bahkan ya. Mungkin besok atau lusa kita sudah masuk pekan ketiga bulan Rajab. Artinya kita sudah melewati Rajab ini cukup hampir separuhnya. Dan itu bermakna bahwa sebentar lagi atau Ramadan itu semakin dekat gitu. Kurang lebih 1,5 bulan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, eh, di bulan Rajab itu ada satu, kalau kita bicara tentang bulan Rajab tentu ada banyak hal yang terkait di dalamnya ya. Pertama, dia termasuk Ashhurul Hurum ya, satu di antara 4 bulan mulia yang disebut sebagai bulan haram gitu. Selain Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Nah, selain itu juga Rajab ini menjadi spesial, menjadi khas gitu. Karena ada satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ya, saya perlu menjelaskan ini. Sekalipun hadis ini sebagian ulama ya kan, itu menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Namun sekalipun hadis ini dhaif, bukan berarti kemudian hadis ini bisa ditolak mentah-mentah gitu. Ya, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa dhaif dan kenapa kita tidak bisa menolaknya mentah-mentah. Hadis itu berkaitan dengan doa, ya, dengan doa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya, dan kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di dalam Amalul Yaum wal Lailah, kan? Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Hadis itu berbunyi tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di dalam riwayat ini kan disebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan kita satu buah doa ketika memasuki bulan Rajab. Bunyi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Dalam riwayat Ahmad itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Tapi dalam riwayat Tabrani itu disebutkan Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ini yang lebih familiar pada kita. Wa balighna Ramadan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sekalipun hadis ini dhaif, ya kan, uh, menurut tidak menurut secara keseluruhan gitu ya. Terbukti ini dimasukkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga dimasukkan di dalam kitab beberapa ulama hadis, termasuk diantaranya adalah Imam Tabrani. Kenapa dikatakan lemah hadis ini? Karena ada sanad yang dianggap lemah gitu. Dan dari hadis ini yaitu terdapat nama atau salah satu periwayatnya dalam urutan sanadnya itu adalah Zaidah bin Abi Ruqad dan Ziyad An-Numairi.
Disinilah sisi yang kemudian menjadi sebab hadis ini dikatakan lemah. Nah, namun kalaupun hadis ini lemah, sekalipun kita ambil gitu ya pendapat bahwa hadis ini lemah, namun karena hadis ini bicara dalam bab fadilah, ya kan, bab fadilah, ya kan, amal gitu ya, untuk memotivasi, maka ulama itu bersepakat bahwa hadis dhaif dapat dipakai, ya kan, untuk bab-bab fadilah amal, ya kan. Bicara dalam konteks keutamaan-keutamaan amal yang tujuannya adalah targhib, ya kan, memotivasi orang ya, untuk melakukan kebaikan, atau tarhib yang dia apa dalam tanda petik ya, menakut-nakuti orang untuk melakukan keburukan sehingga kemudian dia menghindarinya. Itu satu hal. Yang kedua, hadis ini berisi doa. Ya, hadis ini berisi doa, sehingga jangankan doa dalam bahasa Arab tadi atau doa dalam hadis dhaif gitu. Bahkan dalam konteks doa, kita saja ya, setiap orang boleh berdoa dengan redaksi masing-masing. Di orang Indonesia boleh berdoa dengan bahasa Indonesianya, ya kan? Orang Inggris boleh berdoa dengan bahasa Inggrisnya, orang Perancis boleh berdoa dengan bahasa Perancisnya. Sebagaimana juga kalau di Indonesia, orang Jawa boleh berdoa dengan bahasa Jawanya, ya kan? Kemudian orang Minang boleh berdoa dengan bahasa Minangnya, orang Papua boleh berdoa dengan bahasa Papuanya. Nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah. Karena Allah mengerti, ya kan, bahasa apapun yang digunakan oleh umatnya, oleh hambanya, ya kan. Allah mengerti bahasa apapun yang digunakan oleh hambanya, ya kan, dan Allah Maha mengetahui. Jadi jika berdoa dengan bahasa kita saja, bahasa ibu kita, ya kan, dengan yang bukan bahasa Arab, kemudian redaksi doanya kita ngarang sendiri gitu. Ya, kita buat sendiri gitu, pengen doa apa gitu ya kan. Ya Allah, ya kan, berikan aku, ya kan, kenikmatan, ya kan, yang besar, ya Allah gitu. Dengan redaksi kita, arti karangan kita sendiri doa itu dibolehkan, nggak ada masalah gitu. Nah, apalagi jika doa itu, ya kan, bersumber atau setidaknya ada riwayat yang menyebutkan dari Nabi. Sekalipun dia dhaif. Anggaplah dia dhaif, itu bukan dari Nabi. Maka boleh-boleh saja doa itu dibaca. Boleh-boleh saja doa itu diamalkan. Tidak ada masalah. Tapi justru yang paling penting ya, yang saya ingin ajak di sini kepada diri saya pribadi dan juga kepada sahabat Asa TV sekalian, bahwa apa makna di balik doa itu? Ada hikmah, ada pelajaran apa sih yang tersimpan di dalam doa itu? Yang perlu kita ambil, yang kemudian itu bisa menguatkan kita, bukan menguatkan untuk berdoa dengan doa tersebut, tapi menguatkan kita terhadap konten yang disebutkan di dalam doa itu. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Lalu apa hikmah, apa pelajaran, apa insight yang bisa kita ambil dari teks doa tersebut? Dari teks doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu akan kita bahas setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita sambung lagi ya pembahasan kita di awal tadi, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ya, kita ya walaupun segmennya I Love Monday, I Love Myself, tapi bukan berarti kita belajar mencintai diri kita hanya di hari Senin ya. Di hari-hari lain juga kita harus tetap mencintai diri kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi tentang doa rajabnya. Jadi kita nggak terlalu mempermasalahkan tentang ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ya kan? Atau gimana? Ini juga bagian dari edukasi sebenarnya, bahwa hadis dhaif itu tidak serta-merta lantas dalam tanda petik gitu dibuang ke tong sampah gitu, nggak boleh gitu. Bedakan antara dalil dengan tadlil gitu. Dalil boleh dhaif, boleh sahih, tapi bagaimana menggunakan dalil itu yang paling utama sebenarnya. Sehingga tidak selamanya hadis sahih itu pasti mesti harus dilakukan plek-plekan, itu juga nggak seperti itu. Gitu. Ada proses tadlilnya. Jika ternyata dalam pendalilannya tidak begitu, ya kan ada syarat, ya kan ada yang mengikat, maka ya syarat dan yang mengikatnya itu harus dipenuhi sebelum diamalkan. Begitu pula hadis dhaif, sekalipun dhaif, tapi kalau seandainya dia tidak sampai pada taraf maudhu, palsu, atau dhaifnya yang sangat dhaif gitu ya, dan dia tidak berbicara tentang halal haram, dia tidak bicara dalam bab-bab akidah, tapi hanya bicara dalam konteks-konteks fadilah atau keutamaan-keutamaan amal, apalagi ini adalah doa, yang tanpa hadis pun kita boleh ngarang doa sendiri gitu, minta sama Allah dengan sesuai kehendak kita, maka kita ini penting untuk diedukasi. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kembali kepada doa tadi. Apa pelajaran, apa insight yang bisa kita ambil dari doa? Doa Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya ya Allah berkahilah dengan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sekilas saja kita lihat pelajaran pertama atau insight pertama yang bisa kita ambil, bahwa hadis ini sedang berbicara tentang 3 bulan. Dari 12 bulan yang ada, hadis ini sedang membicarakan 3 bulan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Itu satu hal. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa ketika hadis ini membicarakan tentang 3 bulan itu, sekaligus juga menunjukkan bahwa antara ketiga bulan itu punya keterkaitan, gitu, punya hubungan. Jadi bukan bicara tentang 3 bulan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak. Tapi dia berbicara tentang 3 bulan yang antara satu dengan yang lain itu punya hubungan, punya kaitan. Dari mana kita bisa melihat hubungan? Dari kalimat itu, dari kalimat atau teks doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Berarti Rajab dengan Sya'ban ini punya kedudukan yang sama. Ya kan? Kedudukan apa? Kedudukan dalam hal permintaan, yaitu meminta keberkahan di 2 bulan itu. Nah, pertanyaannya, untuk apa minta keberkahan di 2 bulan itu? Maka dilanjutkan dengan kalimat waballighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya Rajab dan Sya'ban itu kita minta keberkahan dengan harapan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Jadi yang dua ini adalah proses, atau yang dua ini adalah tariqahnya, jalannya. Sementara yang satu terakhir yaitu Ramadan adalah tujuannya. Bahwa lewat jalan ini kita akan sampai ke sini. Gitu. Lewat jalan Rajab dan Sya'ban kita akan sampai ke Ramadan. Tapi syaratnya Sya'ban dan Rajab dan Sya'bannya adalah Rajab dan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan. Maka kita akan sampai ke Ramadan. Dan bukan hanya itu, gitu. Bahwa Rajab dan Sya'ban ini adalah jalan yang harus kita tempuh agar kita sampai ke Ramadan. Dalam konteks waktu saja,
bahwa untuk sampai ke Ramadan, ya kita harus ngelewatin Rajab dan Sya'ban dulu, gitu. Dalam konteks waktu. Sehingga ketika orang, oh dia masih hidup sampai bulan Ramadan, berarti kesimpulannya dia hidup di bulan Rajab dan Sya'ban. Sebab tidak mungkin dia hidup di Ramadan, ya kan? Sementara dia sudah mati di bulan Rajab dan Sya'ban, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau dia masih hidup di bulan Ramadan, berarti kesimpulannya di bulan Rajab dan Sya'ban dia pun hidup. Gitu. Sebaliknya, bisa saja orang hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, tapi dia mati di bulan Ramadan, itu mungkin. Karena Ramadan setelah Rajab dan Sya'ban. Tapi kalau dia sampai di bulan Ramadan, secara waktu dia sampai, ya, umurnya nyampe nih ke bulan Ramadan, berarti dia sudah melewati Rajab dan Sya'ban. Itu dalam konteks waktu saja. Ya, sampai kepada bulan Ramadan bermakna bahwa kita melewati Rajab dan Sya'ban untuk bisa sampai ke Ramadan. Nah, tapi saya yakin bahwa doa ini bukanlah hanya bicara tentang waktu, gitu. Dalam arti bicara tentang umur saja. Oh, ya Allah hidupkan aku sampai di bulan Ramadan. Gitu. Kenapa? Karena di situ ada syarat yang mengikat. Ya, bahwa sampainya ke Ramadan itu bukan hanya sekedar melewati 2 bulan, yaitu Rajab dan Sya'ban. Tapi melewati 2 bulan itu dengan harapan penuh dengan keberkahan. Maka diminta keberkahan itu kepada Allah. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan agar kami sampai ke bulan Ramadan. Berarti ya kan, bukan sekedar nyampe umurnya, nyampe waktunya, tapi nyampe karena ya kan, dia dapat keberkahan di Rajab dan Sya'ban. Sehingga makna sampainya pun, makna balighna Ramadan pun bukan sekedar sampai secara usia. Ya, tapi ada makna lain gitu yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Kenapa? Karena tanpa, kalau dari waktu saja nih, tanpa dapat keberkahan Rajab dan Sya'ban pun, ya selama umur kita panjang, kita masih hidup, ya kita sampai di bulan Ramadan. Tapi kenapa kemudian dengan keberkahan Rajab dan Sya'ban, kita sampai? Berarti sampainya bukan sekedar sampai umurnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitan inilah yang kemudian perlu kita renungkan. Sehingga Rajab dan Sya'ban itu terkait dengan keberkahan, diikat dengan kata barik lana. Sementara Ramadan itu terkait dengan sampai gitu, atau terikat dengan kata balighna. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu pertanyaannya, apa maknanya? Gitu. Apa hikmahnya? Ketika kita bicara barik lana, ya kan, keberkahan, maka sesungguhnya kan makna berkah itu ya, sudah banyak disampaikan oleh para ustadz, para ulama, ya kan. Disebutkan bahwa kata barokah, kan barik lana itu minta keberkahan. Kata berkah itu maknanya adalah kasratul khair wa ziyadatul khair. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Sehingga ketika kita berdoa, Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkailah aku di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita minta, ya Allah jadikan aku orang yang punya kebaikan yang banyak di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan jadikan aku orang yang kebaikannya terus bertambah di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Di doa itu kita sedang minta kebaikan. Ya Allah, jadikan aku orang yang penuh dengan kebaikan. Jadikan aku orang yang berlimpah dengan kebaikan. Jadikan aku orang yang bertambah terus kebaikan. Dan kebaikan yang digunakan adalah kasratul khair atau ziyadatul khair. Al-khair itu adalah kebaikan yang khusus. Itu kebaikan dalam Islam. Kebaikan yang disebutkan atau kebaikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Gitu. Jadi bukan kebaikan yang umum. Jadi beda antara hasanah, gitu, antara kebaikan secara umum atau ma'ruf lah ya, kema'rufan, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik secara umum, dengan khair. Ya. Jadi kalau ma'ruf itu baik, menurut siapa saja baik. Gitu. Jadi universal ya, siapapun akan bilang itu baik. Tapi kalau khair itu kebaikan yang khusus.
khusus yang ada di dalam Islam. Jadi sholat itu khair, kebaikan. Puasa itu khair, kebaikan. Sedekah itu al-khair, kebaikan. Ya kan? Berbakti kepada orang tua itu al-khair, kebaikan. Dan banyak lagi yang diajarkan dalam Islam, kebaikan-kebaikan, itu disebut dengan al-khair. Jadi ketika kita minta, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab dan Syaban, penuhi, banyakkan, tambahkan terus kebaikanku. Artinya kita minta, ya Allah, jadikan aku orang yang selalu melakukan setiap kebaikan yang ada di dalam agamamu ini. Itu memperbanyak salat sunnahnya, memperbanyak puasa sunnahnya, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak semua kebaikan-kebaikan. Yang dengan memperbanyak semua kebaikan itu, maka kita akan bertambah kebaikan. Dan efek dari kebaikan apa, sahabat Asa TV? Efek kebaikan itu kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya dengan Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Mudah-mudahan sebagaimana saya tidak bosan untuk rekaman di sini, ya kan, sahabat Asa TV juga tidak bosan dengan saya, ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, jadi tadi kan kita putus ya, apa efek dari kebaikan yang kita minta, ya kan, kepada Allah agar kita dipenuhi dengan kebaikan di bulan Rajab dan Syaban. Sahabat Asa TV, efek kebaikan tuh ada dua. Yang pertama misalnya disebut dalam surat Hud, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Efek dari kebaikan itu, ya kan, adalah dia menjadi penghapus keburukan, ya. Jadi penghapus dosa-dosa kita. Penghapus keburukan simpel aja mikirnya, nggak usah susah-susah. Ya. Orang ketika dia menggunakan waktunya untuk melakukan yang baik, berarti di waktu tersebut dia tidak melakukan yang buruk kan. Sesimpel itu. Jadi ketika dia disibukkan dengan kebaikan, berarti dia tidak mungkin disibukkan dengan keburukan. Karena tidak mungkin orang bisa melakukan dua hal di dalam waktu yang bersamaan, ya kan, dengan pribadi diri yang satu. Ya, di menit ini dia sholat, tapi di menit itu juga dia ada di luar sholat lagi mencuri, kan nggak mungkin. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Asa TV, itu semudah itu memahami bahwa kebaikan itu membuat kita terhindar dari keburukan. Sebagaimana kebaikan itu juga bisa menghapus keburukan, kebaikan itu atau pahala dari kebaikan bisa menghapus dosa. Gitu. Semudah, kok bisa pahala kebaikan menghapus dosa? Semudah gelas ini. Gelas ini jika berisi air kotor, ya kan, maka cara menghilangkan air kotornya gampang. Tuangin aja air bersih. Kita tuangin air bersih, sampai kemudian gelas ini penuh, terus dituang air bersih. Nanti kan lama-lama luber keluar tuh. Nah, ketika luber keluar, maka kan konsentrasi kekotoran air itu akan terus berkurang. Karena air bersihnya ditambah terus, keluar, terus ditambah gitu. Sampai akhirnya nanti konsentrasi kekotoran air itu semakin berkurang, bahkan bisa sampai pada titik nol. Ya, begitu pula dengan dosa. Jika kita punya dosa, ngapusinnya apa? Banyak-banyaklah mendapat apa? Kita melakukan kebaikan, yang kebaikan itu berakibat pada pahala. Jika dosa itu memenuhi hati kita, memenuhi diri kita, maka pahala itu ikut memenuhi diri kita. Sampai kemudian nanti dia penuh dan dia mendesak keluar. Sebagaimana tadi air bersih itu mendesak keluar air kotor untuk keluar. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, tapi efek dari kebaikan juga adalah meningkatkan keimanan. Ya, orang ketika melakukan kebaikan, maka imannya akan naik. Nah, di dalam surah Al-Fat ya,
Al-Fat ayat yang keempat. Saya yakin semua sudah hafal, banyak orang menghafal. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah, ya kan, yang anzala sakinah, menurunkan as-sakinah, ya kan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang beriman, ya kan, liyazdadu imanan, yang dengan sakinah itu maka bertambahlah keimanannya ma'a imanihim, bersama dengan keimanan yang sudah ada sebelumnya. Jadi keimanannya nambah dari keimanan yang sudah ada sebelumnya. Bertambah karena apa? Karena sakinah yang Allah turunkan untuk dia. Pertanyaannya, sakinah itu apa? Sakinah itu ketentraman yang Allah turunkan. Kenapa sakinah Allah turunkan? Sakinah akan Allah turunkan kepada orang-orang yang berusaha untuk itmi'nan, untuk menentramkan. Jadi ada ketentraman yang Allah turunkan, ada ketentraman yang kita upayakan. Sakinah itu ketentraman yang Allah turunkan, tapi Allah akan menurunkan sakinah jika kita menjadi orang yang berusaha untuk menenteramkan diri. Dan upaya menenteramkan diri itu disebut dengan dalam bahasa Quran itu itmi'nan, ya kan? Misal di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Apa? Ya ayyuhallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman, ketahuilah hatimu akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tentram. Jadi itmi'nan di situ disebut. Wa tatma'innu qulubuhum. Jadi untuk bisa menjadi jiwa nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, maka kita harus melakukan upaya. Dan upayanya itu adalah dengan mengingat Allah. Nah, ketika kita berupaya mengingat Allah, dia akan itu namanya upaya kita menenteramkan diri kita. Nah, ketika kita melakukan upaya menenteramkan diri kita, maka Allah akan berikan ketentraman darinya untuk kita. Nah, artinya apa? Sakinah itu terjadi karena ada upaya kita untuk menenteramkan diri dengan cara melakukan kebaikan. Kan zikir, ya kan? Dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu kan bukan hanya dengan wirid. Zikir itu bukan hanya dengan wirid. Salat itu juga zikir. Setiap kebaikan yang diperintahkan Allah kepada kita itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah, maka kita berbuat baik, kita berbuat amal soleh. Nah, berarti ketika orang ingat Allah, dia melakukan amal soleh. Ketika dia melakukan amal soleh, maka Allah berikan, dia berupaya menenteramkan dirinya. Ketika dia berupaya menenteramkan dirinya, maka Allah akan turunkan ketentraman sakinah kepada dirinya. Jadi sakinah itu salah satu runtutannya, asbabnya adalah amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang sakinah itu menjadi sebab iman itu naik. Berarti ketika kita melakukan amal soleh, dia akan berefek naiknya keimanan kita. Simpelnya begini, sahabat Asatidz. Kita punya iman satu. Lalu kemudian kita dengan iman satu, itu kita melakukan amal soleh satu. Setelah kita melakukan amal soleh satu, maka amal soleh yang satu kita lakukan itu berefek kepada bertambahnya iman. Sehingga imannya jadi dua. Gitu. Nah, ketika kita punya iman dua, maka iman yang dua itu menjadi sebab kita melakukan amal soleh dua. Gitu. Dan ketika kita melakukan amal soleh dua, maka amal soleh itu menjadi sebab nambahnya iman kita menjadi tiga. Nambah satu lagi. Dan ketika amal soleh kita, iman kita nambah jadi tiga, maka amal soleh yang kita lakukan juga akan jadi tiga. Karena iman itu adalah pemicu dan sebab dari amal soleh. Nggak mungkin orang beramal soleh tanpa iman. Orang beramal soleh ketika dia punya iman. Ketika dia punya iman tiga, pasti amal solehnya akan tiga. Ketika dia melakukan tiga amal soleh, maka menjadi sebab nambahnya imannya lagi. Nambah satu lagi, jadi 4. Ketika imannya 4, dia akan melakukan amal soleh. Begitu seterusnya, sahabat Asatidz. Nah, sehingga ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, dalam rangka untuk menenteramkan hati kita, maka Allah akan turunkan sakinah, dan sakinah itu membuat bertambahnya iman kita. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, penuhi diriku, tambahkan diriku dengan kebaikan yang banyak di bulan Rajab dan Sya'ban. Berarti dengan jika
kita minta seperti itu, Allah kabulkan, ya kan? Allah berikan taufik kepada kita, yang dengan taufik itu kita dimampukan untuk melakukan amal soleh, maka amal soleh itu berefek kepada naiknya iman kita. Artinya apa? Dengan makin banyak kebaikan amal soleh yang kita lakukan di Rajab dan Sya'ban, maka makin tinggi peningkatan iman kita. Nah, ketika iman kita makin naik, makin tinggi di bulan Rajab dan Sya'ban, maka itu akan punya efek dan dampak kepada Ramadan kita. Sahabat Asatid. Kenapa bisa punya efek? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sambung ya sampai di sesi akhir nih. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi kan tadi terakhir saya sebut bahwa ya kebaikan-kebaikan yang kita minta, ya kan, kepada Allah agar kita dipenuhi dengan kebaikan amal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban berefek kepada naiknya keimanan kita. Dan naiknya keimanan kita itu akan berpengaruh terhadap Ramadan kita. Nah, pertanyaannya apa efeknya? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ketika kita bicara Ramadan, ya kan, karena Ramadan itu ayatnya jelas ya. Dimulai dari Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pernah saya sampaikan dulu-dulu ya. Hai orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dimulai berisi tentang perintah berpuasa. Nanti dipertegas puasanya Ramadan di ayat 184. Nah, tapi bukan tentang puasanya yang juga perlu kita lihat. Tapi bahwa awal dan akhir ayat ini diawali dengan kalimat amanu, diakhiri dengan kalimat tattaqun. Diawali dengan kalimat iman, diakhiri dengan kalimat takwa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Di ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalimat la'ala itu menunjukkan bahwa iman itu awal, ya kan, input, lalu diproses. Prosesnya apa? Siam, puasa. Setelah diproses, iman diproses dengan siam, iman menjadi sebab dia berpuasa, dan puasa ini adalah proses yang dilakukan. Nah, akibat dari proses ini, atau outputnya adalah takwa. Jadi bermula dari iman, berakhir kepada takwa. Berarti takwa itu level yang lebih tinggi daripada iman. Berarti takwa itu, ya kan, adalah sesuatu yang dicapai oleh orang yang beriman dan kemudian dia memproses imannya itu dengan puasa dari ayat 183 tadi. Nah, berarti kan bahwa Ramadan itu membuat kita, puasa Ramadan itu menjadi sebab kita naik ke posisi bertakwa. Tapi untuk jadi posisi bertakwa naik, kita harus proses dengan puasa. Tapi untuk bisa berpuasa, kita harus punya sebab atau modal yang membuat kita berpuasa. Dan modalnya itu adalah keimanan. Sehingga kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam menunjukkan bahwa Allah memerintahkan puasa itu hanya kepada orang beriman. Kalimat ayatnya bukan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, enggak. Ya ayyuhallazina amanu.
Hanya orang-orang beriman yang diperintahkan. Kalau ditanya, emang manusia kalaupun dia tidak beriman gitu, orang kafir puasa sebagaimana puasa secara fisik, artinya sahur di pagi hari, buka di maghrib, emang nggak bisa? Bisa, bisa. Ya. Orang kafir pun bisa berpuasa jika hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa puasa yang dimaksud yang hanya bisa dilakukan, diperintahkan kepada orang, hanya diperintahkan kepada orang beriman, berarti kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Berarti itu puasa yang tidak diperintahkan kepada selain orang beriman dan tidak bisa dilakukan oleh selain orang beriman. Kenapa mereka tidak bisa melakukannya? Bukan karena faktor puasa dalam arti nahan laparnya, tapi ada faktor lain dari puasa itu yang wah ini nggak bisa dikerjain kalau bukan orang beriman. Dia nggak akan mampu, sahabat Asa TV. Nah, sehingga kita butuh modal iman. Nanti sisi lain kenapa tidak bisa dilakukan oleh orang selain orang beriman itu nanti dalam pembahasan lain. Tapi bahwa iman itu adalah modal dasar. Modal dasar kalau orang mau beramal soleh. Terlebih amal solehnya dalam kaitan ayat 183 adalah puasa Ramadan. Betul-betul butuh modal. Gitu. Ibaratnya kan gini, kita beramal soleh itu kan kita sedang melakukan tijaratun. Kita sedang melakukan perniagaan dengan Allah. Maka ayatnya kan Allah katakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah bentuk perniagaan kita kepada Allah. Ya, tapi perniagaan yang kita menjual dengan menjual harta dan diri kita dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan. Bayarannya adalah dimasukkan ke surga, diampuni dosa, dan dihindarkan dari neraka. Itu perdagangannya itu begitu. Nah, sahabat, jadi kalau ada efek-efek dunia itu mau bonus, itu bukan dari bagian dari transaksi sebenarnya. Itu bonus. Bonus orang yang bertransaksi dengan Allah. Nah, ketika kita ibarat orang berdagang, orang dagang kan kudu punya modal. Gimana mau dagang kalau nggak punya modal? Nah, masalahnya ketika sudah punya modal, dia bisa berdagang. Ketika orang mau punya modal, sebutlah dia mau dagang baju gitu ya, dagang pakaian. Dia punya modal 20.000 atau 50.000. Maka dia akan gunakan 50.000 itu untuk beli baju dari modalnya. Ternyata dia bisa beli baju satu. Lalu dia jual lah. Ya kalau baju satu kan yang buat beli modalnya cuma punya bisa beli baju satu, pasti dia nggak punya tempat kan. Karena sewa tempat lebih mahal gitu. Nah ketika dia jual baju, mungkin dia menjajakannya gitu ya. Baju gitu ya. Kemudian ada orang tertarik, datang. Oh bagus bang bajunya, iya mau beli nggak? Ada warna lain nggak? Wah nggak ada, cuma ada warna ini doang. Oh gitu ya. Ya udah deh. Oke lah, misalnya warna nggak terlalu penting. Size-nya, ukurannya. Wah kekecilan, ada yang gedean dikit nggak biar muat sama saya? Waduh nggak ada, cuma satu ini doang. Akhirnya apa? Ya orang nggak jadi beli. Atau setidaknya ketika dia hanya punya satu baju, sulit bagi dia untuk memasarkan, untuk mendapatkan keuntungan. Ya, menjualnya saja PR, apalagi untung. Itu PR besar, gitu. Sahabat Asa TV. Walaupun insya Allah pasti akan terjual karena dia punya barang, gitu. Yang barang itu dibeli dari modal. Nah bayangkan kalau orang nggak punya modal, ya, kalau orang nggak punya iman, mau dagang apaan? Yang bisa dilakukan menjual diri dan itu dosa, nauzubillah. Kecuali menjual diri dalam candaan itu diri. Nah, itu canda. Kan nggak mungkin, itu berdosa. Maka dia harus punya modal untuk membeli barang. Nah, ketika dia punya modal 500.000, dia bukan hanya bisa beli satu, dia bisa beli 10. Ketika beli 10, dia tawarkan ke orang, wah ada warna lain, oh ada nih, kebetulan ada warna yang kamu minta. Begitu
Yang size ini ada, waduh, warna ini size ini nggak ada. Ya. Tapi setidaknya masih jadi punya alternatif sehingga orang yang datang akan lebih banyak, orang yang tertarik akan lebih banyak, dan kemungkinan keuntungannya pun lebih besar. Satu, modal 50.000 dijual 60.000, modal untungnya cuma 10.000. Tapi kalau dia punya 10, modal 500.000, dia dapat kan 600.000, untungnya 100.000, lebih banyak. Semakin banyak modal dia punya, semakin banyak barang yang dia bisa dia adakan, maka semakin besar keuntungan yang bisa dia dapat. Nah, Ramadan itu modalnya iman. Maka PR kita sudah beriman insya Allah. PR kita adalah bagaimana memperbanyak iman kita, memperkuat, memperbesar iman kita. Memperbanyak modal kita nih untuk puasa, untuk Ramadan. Nah, memperbanyaknya dengan apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Karena apa? Iman bertambah dengan amal soleh. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah. Iman naik dan turun. Naiknya iman karena ketaatan. Ketaatan itu berarti kita melakukan Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kita melakukan amal soleh. Nah, untuk melakukan amal soleh butuh iman. Butuh iman juga. Nah, maka kemudian, ya kan, bagaimana sebelum Ramadan kita punya modal yang besar. Supaya begitu masuk Ramadan, modal kita besar, sehingga Ramadan kita bisa untung banyak. Gitu. Ramadan kita bisa punya dagangan yang banyak. Dagangan itu adalah kita bisa melakukan amal soleh yang banyak, kita bisa melakukan apapun yang menjadi tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasulnya terhadap Ramadan. Ya kan? Bayangkan kalau kita cuma punya modal sedikit, ya, cuma punya ibarat tadi modal cuma satu baju, mungkin kita puasa, tapi kita nggak taraweh. Atau mungkin kita puasa, kita taraweh, tapi kita nggak sahur, nggak sahur kan sahurnya bablas terus, gitu kan. Mungkin kita puasa, kita taraweh, kita berbuka, tapi kita nggak baca Quran. Ya kan? Padahal menghatamkan Quran salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Nah artinya apa? Setiap tuntutan dan tuntunan Ramadan itu kan butuh modal gitu. Nah, kalau banyak modalnya, dia bisa ngerjain banyak. Ibarat dia bisa ngadain barang banyak. Tapi kalau modalnya sedikit, bagaimana dia mau ngadain banyak? Nah, sahabat Asa TV. Maka modal itu kita perbanyak. Diperbanyaknya kapan? Sebelum Ramadan. Kapan? Di bulan Rajab dan Sya'ban sebagaimana doa yang kita lagi bahas. Di Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, banyakkan, tambahkan kebaikanku, ya Allah, yang dengannya maka bertambah keimananku. Dengannya berarti aku punya modal banyak, ya Allah, balighna Ramadan. Aku punya modal banyak untuk menghadapi Ramadan, untuk melahap Ramadan itu. Gitu. Ibarat makanan gitu dilahap, betul-betul Ramadan itu dituntaskan sebagaimana tuntunan dan tuntutannya. Bukan sekedar ngerjain gitu. Bukan sekedar puasa tapi masih gosip, bukan sekedar puasa tapi masih banyakkan melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya, tapi betul-betul puasa dengan puasa yang terbaik, kemudian dikuatkan tarawehnya setiap malam tanpa putus, berjamaah di masjid tanpa putus, sehingga apapun yang bisa mencegah dia atau menghalangi dia untuk bertaraweh berjamaah di masjid, maka itu ditinggalkan atau diperhitungkan. Jangan sampai apapun yang saya lakukan membuat saya tertinggal dari taraweh berjamaah misalnya. Baca Qur'annya khatam, gitu. Bahkan khatam bukan sekali. Sedekahnya banyak, lebih banyak daripada bulan lain. Nah itu namanya melahap Ramadan. Memenuhi Ramadan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan. Tapi untuk bisa begitu, kita butuh modal besar. Gitu. Sehingga makna kata balighna bukan sekedar sampai dalam arti kita nyampe loh. Ya kan? Nyampe di tujuan secara waktu, kita masih hidup di bulan enggak. Ya. Karena kata baligh itu juga secara istilah ada di dalam Islam. Ya kan? Baligh itu adalah tanda seseorang itu menjadi mukallaf. Ya, dewasa. Dan mukallaf atau baligh itu bukan hitungan waktu kan. Oh dia udah baligh, kenapa? Umurnya udah 17. Enggak. Oh dia udah baligh, kenapa? Umurnya udah 13 tahun. Enggak. Ya, bahwa ada orang yang baligh di umur 17, iya. Ada orang yang baligh di umur 13, iya.
tapi tidak 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 terikat bahwa balik itu di umur sekian, enggak. Balik itu terikat oleh tanda, ya, indikator. Ada tanda atau indikator primer, ada yang sekunder. Bagi laki-laki misalnya, baliknya dia adalah mimpi basah. Itu tanda primernya, indikator primer. Tanda dan indikator sekundernya apa? Dari mulai tumbuhnya rambut di wajah, di kumis, ya kan? Tumbuh rambut di kemaluan, ya kan? Tumbuh jakun, suara mulai berubah, ya kan? Dan lain sebagainya. Pun bagi perempuan sama gitu. Ada tanda primer dan sekunder. Nah, ketika dia sudah mencapai tanda itu, dia sudah memenuhi tanda-tanda itu, termasuk tanda primernya, maka dia balik namanya. Jadi walaupun dia umurnya 17 tahun, tapi semua fase itu belum dilewatin, ya indikator itu belum terpenuhi pada dirinya, ya enggak. Makanya kan orang beda-beda. Ada yang baliknya umur 17, ada yang baliknya umur 15, ada yang baliknya umur 13. Tapi 17, kalau lebih dari 17 jarang lah ya. Kita ambil yang ini 13. Anak sekarang kan kalau laki-laki, 13, anak saya aja 13 tahun sudah balik yang laki-laki. Saya dulu balik umur sekitar 16, 17. Orang dulu memang lama baliknya. Nah, artinya sahabat Asa TV, balik itu tanda, indikator-indikatornya tercapai. Jadi kalau indikator kedewasaannya tercapai, maka dia balik. Dan ketika dia balik, maka dia mukallaf. Nah, begitu pula ketika disebut baligna Ramadan, berarti indikator-indikator Ramadan. Ya. Maksudnya apa? Indikator bahwa Ramadan itu khas, sukses. Ramadan itu tadi ada puasa, ada taraweh, ada sahur, ada buka, ada tilawah Quran, dan semua dilakukan eh, dengan yang terbaik. Maka ketika seseorang itu sampai pada semua tanda itu, dia berpuasa dengan baik, dia baca Quran dengan baik, dia taraweh dengan baik, ya, maka insya Allah dia betul-betul balighna Ramadan. Dia sampai dengan Ramadan. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk, ya, ini Rajab nih. Gitu. Maka kalau pengen Ramadan kita balik, Ramadan kita berhasil, sukses, nyampe kita dengan Ramadan kita itu, sampai pada tingkatan terbaiknya Ramadan, maka jangan abaikan Rajab dan Sya'ban. Kesuksesan Ramadan kita sangat ditentukan, ya, diukur dari bagaimana kita memanfaatkan menjalani bulan Rajab dan Sya'ban ini. Itu minimal bahkan. Ya, karena kita mengambil dari doa tadi. Maka yuk kalau mimpi Ramadan lebih baik, maka jadikan Rajab Sya'ban ini lebih baik. Jika mimpi Ramadan penuh dengan amal soleh, yuk kita penuhi Rajab dan Sya'ban ini dengan amal soleh. Jika mimpi bahwa Ramadan kita betul-betul penuh dengan kenikmatan, yuk kita nikmati Rajab dan Sya'ban. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai sebuah hikmah pelajaran. Dalam rangka apa? Meningkatkan kapasitas diri kita dan akhirnya meningkatkan kualitas dari amal-amal kita. Semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah berkahi sahabat semua. Dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dengan sepenuh-penuhnya Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah pertemukan kita kelak di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.